bicara KB berarti tujuannya untuk besar. Kalau begitu yang dihindari di fase yang tadi saya ceritakan kondisi apa yang dihindari? Populasi. Sampai situ paham? Oke, sekarang kombinasi. Ada estrogen? Ada progestin? Ada. Sama enggak dengan fisiologis tubuh? Sama. Lalu kenapa tidak bisa membuat hamil? Silakan dipikirkan. Kalau saya ingin minum dulu boleh nggak ya? Boleh. Oke, silakan dipikirkan. Saya bisa minum ya siapa ini? Tidak bisa hamil. Ayo, dipikirkan. Kenapa nggak hamil ya? Padahal estrogen dan progesteron ada, betul nggak? Ya, betul nggak? Logika thinking kita kalau misalnya estrogen ada berarti ovulasi dong. Iya. Ya kan? Ya, tapi kenapa di metode kontrasepsi dia tidak hamil? Kenapa? Silakan. Itu kan dari sakitnya bakal kadar hormonnya tinggi ya. Jadi dia kerjanya berlebih, maksudnya jadi bisa yang lendir sampai mengentalkan itu kan iya. Ya kan kayak gitu. Iya, pernah melihat komposisinya dari metode kontrasepsi? Belum pernah. Oke. Kamu boleh lihat ya. Kalau Anda perhatikan komposisi antara estrogen dan progestin itu dibuat lebih similar. Progestin. Iya benar, tadi hormonnya kadarnya lebih tinggi dari progestin. Kenapa? Yes, betul. Makanya kalau kita lihat cara kerja, tadi baca nggak? Cara kerja hormon kombinasi adalah menekan terjadinya ovulasi. Bisa dipahami sampai situ? Bisa. Nah, dari teori itu ya, Anda paham ya? Karena Anda buat pabrik itu buat estrogennya minim. Apakah ada pembentukan di fase folikuler? Kemungkinan ada, karena estrogennya ada. Tetapi dia tidak sampai terjadi ovulasi, jadi matangnya nggak sempurna. Makanya dia nggak bisa dikeluarkan. Sampai situ bisa dipahami? Bisa. Oke, balik lagi sekarang. Kombinasi sama nggak dengan fisiologis tubuh? Hormonnya Sama. Maka kalau begitu, siklus menstruasi yang tadi kita ceritakan dari mulai fase folikulassi sampai menstruasi kembali akan terjadi tidak, teman-teman? Semuanya kecuali ovulasi akan terjadi. Maka kalau begitu, hormon kombinasi bisa membuat menstruasi. Jadi kalau menggunakan kombinasi nggak mens, normal nggak? Tidak normal. Dia mungkin tidak cocok menggunakan metode kontrasepsi. Bisa dipahami sampai situ? Oke, cara kerja yang lainnya mengentalkan lendir saraf, gitu ya. Oke, siapa yang berperan? Kalau kental itu lendir subur atau tidak subur? Subur. Tidak karena sperma jalan. Berarti kalau begitu hormon apa yang mempengaruhi kondisi tidak subur? Hormon apa secara fisiologis dalam tubuh yang membuat dia tidak subur? Jelas. Estrogen tadi mempersiapkan ovulasi, maka dia berpengaruh terhadap kondisi kesuburan. Ya, jadi kalau misalnya tadi disampaikan ada lendir yang bisa menghambat jalannya sperma, ya jelas, karena kan yang ditinggikan progestin, ya enggak? Maka kalau begitu lendirnya bakal banyak. Bisa kerjanya ya, terjawab ya. Jadi nggak usah belajar baca buku, Anda bisa jawab cara kerjanya apa kalau memahami hormon. Ya, apalagi cara kerja yang lain menghambat pergerakan gamet ketuba ya. Oke, pergerakan gamet ketuba. Andai kata
Karena kan tubuh seseorang itu kadar hormon beda-beda teman-teman. Ada yang mungkin sudah punya simpanan, ada yang dia betul-betul habis. Karena gini, ketika kita intervensi dengan KB suntik kombinasi misalnya begitu, hipotalamus itu akan mendapatkan rangsangan. Dah FSH dan LH diam, nggak usah bekerja, karena dari luar udah punya asupan. Sama halnya dengan kamu lapar, hipotalamus memberikan rangsang, saya lapar. Ketika kamu makan, laparnya masih ada atau tidak? Hilang kan? Begitulah dengan sistem hormonal juga. Ya, jadi ketika sudah diintervensi dengan KB suntik atau KB yang lainnya yang kombinasi tadi, otak itu akan menangkap bahwa FSH dan LH diam. Berarti siapa yang mensuplai? Dari luar, dari satu transaksi tersebut. Itu bisa dipahami? Ya, kalau memang ada, ya tidak akan maksimal produksi yang dilakukan oleh FSH dan LH. Gitu. Ya, sampai situ ya teman-teman ya. Nah, sekarang, kalaupun di dalam tubuh masih ada simpanan, ya estrogennya masih ada. Ketika kita masukkan estrogen, berarti kan yang semestinya hanya berapa miligram yang ada, dia akan ada simpanan bertambah kan? Nah, misalnya saja sampai terjadi ovulasi, ya sampai terjadi ovulasi, karena ketemu dengan sperma. Lalu terjadilah konsepsi kan? Nah, tubuh kita sebetulnya ketika sudah menggunakan metode kontrasepsi ada mekanisme pertahanan yang lain, yaitu tadi pergerakan dari tuba ke rahimnya akan dirusak dari hormon tersebut. Entah itu rahimnya yang menjadi atrofi endometriumnya sehingga dia tidak tepat untuk ditanami yang semestinya menebal, dia atrofi. Akhirnya kan gak sehat kan? Kalau begitu bisa digasi nggak? Tidak bisa kan? Semestinya subur. Ini malah nggak subur, kesalahan begitulah si dinding rahimnya. Akhirnya dia gitu teman-teman. Ya, makanya cara kerjanya tadi bisa membuat endometrium atrofi, bisa menghambat pergerakan gamet dari tuba, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Sekarang saya ceritakan yang progestin. Mau apapun itu sediaannya sama ya, karena isinya hanya progestin. Teman-teman saya minta maaf, saya duduk ya, saya duduk begini cuma bentar. Oke. Progestin. Kalau progestin berarti asupan yang ada di dalam tubuh setiap harinya adalah hanya satu hormon. Hormon apa? Progestin. Ya. Kalau tadi bergantian atau mungkin bisa bersamaan, ya, karena kadarnya kan kecil semakin. Kalau ini flat, semuanya adalah progestin. Terbayang oleh Anda apa yang terjadi di sistem hormonal tubuh? Tidak ada. Bahkan tidak ada ya? Bahkan tidak ada. Begitu. Maka apa yang terjadi di ovulasinya? Dicegah atau ditekan? Tidak terjadi ovulasi. Itu cara kerjanya. Karena progresif saja. Ya. Lalu yang kedua, lendir bagaimana? Bertambah banyak. Setiap kali ya. Mungkin kalau pengguna kombinasi dia ada saatnya dia nggak kental. Dia merasa tidak ada lendir atau mungkin agak-agak jernih gitu ya, nggak kental banget. Kalau pengguna progestin ada kemungkinan akan semakin meningkat lendir. Ya. Selanjutnya lagi atrofi endometriumnya memungkinkan? Ya pasti. Ya. Pertanyaan yang lain. Menstruasi mungkinkah terjadi? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada estrogen mencegah ovulasi. Karena estrogennya ditekan jadi FSH-nya juga enggak ada. Karena estrogennya ditekan sehingga tidak terjadi menstruasi. Jadi Ya. balik lagi ke sistem ovulasi gitu. Nggak balik lagi ke sistem ovulasi. Oke, ada jawaban yang lain? Kenapa tidak menstruasi? Karena progesteronnya tinggi. Karena progesteronnya tinggi. Bukankah progesteron tinggi membuat menebalkan Dinding. rahim?
sehingga ketika sudah menebal maksimal dia tumbuh. Bukan itu yang terjadi? Ya kan, secara fisiologis begitu kan? Nah, tapi kenapa sekarang nggak match ketika menggunakan progestin? Balik lagi ke fisiologis normal tadi, nanti akan paham. Yang menebalkan dinding rahim siapa? Progesteron. Progesteron akan menebalkan dinding rahim. Ya. Ketika kapan akan terjadinya menstruasi setelah ditebalkan dinding rahimnya? Hanya sebatas itu? Yes. Itu jawabannya. Ketika dinding rahim sudah menebal maksimal. Kalau belum maksimal nggak akan mens, teman-teman. Percaya sama saya. Anda masih tumbuh, masih menebal. Ketika sudah maksimal, dia sudah selesai. Saya sudah menebalkan maksimal. Berarti saatnya saya meluruh karena nggak ada pembuahan. Siapa yang bekerja? Progesteron. Progesteron yang menebalkan. Kenapa kok bisa sampai menebal maksimal? Karena kadar progesteronnya tinggi banget. Kan dia merangkak begini teman-teman. Kalau lihat kurvanya, kalau teman-teman mungkin baca buku fisiologis, dia ada kurva kan. Nah, kurvanya kan naik begini. Ya, dan ketika mens dia tiba-tiba turun kan. Begitu kan? Nah, naik begini. Nah, sementara pada saat kita kasih progestin saja, apa yang terjadi kurva itu? Apakah meningkat begini atau flat? Flat, datar. Dosisnya sama progestin yang ini. Maka apa yang terjadi penebalannya? Kalaupun terjadi tidak maksimal, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Nggak mens. Kalaupun misalnya dia mau puncaknya mau menebal, dia tidak sampai mens tapi bisa ditahan. Jadi kalau begitu, efek samping KB suntik progestin atau KB yang progestin lainnya tidak menstruasi normal? Normal. Jadi kalau ibu ada yang ngomong, Bu Bidan saya nggak nyaman, saya tidak mens, gitu. Berarti dia sebetulnya bukan karena tidak paham tentang efek sampingnya, tapi dia tidak cocok menggunakan KB. Iya, kan semestinya kita udah edukasi efek sampingnya apa, ya enggak? Tapi dia belum terima juga, ya. Maka dia sebetulnya nggak cocok. Semestinya dia cari yang bisa membuat sampai situ bisa dipahami teman-teman? Ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan, misalnya ya contoh kayak kemarin di kelas apa nanya, tuh katanya ada akseptor implan, terus dia pakai 8 tahun bu implannya karena beberapa kali pakai 8 tahun, terus sekarang karena dia pengen punya anak lagi, dia ganti ke pil kombinasi. Tapi sampai sekarang udah 4 kali ganti pil, dia belum mens. Bisa jawab? Kenapa? Padahal semestinya kombinasi bisa mens dong. Ya kan? Kenapa? Aja jawab. Jangan terburu-buru begitu. Kita lihat dulu riwayatnya. Dia sebelumnya pakai apa? Implan. Karakternya apa? Progestin saja. Jadi apa yang terjadi di tubuhnya dia selama 8 tahun? Dia sudah resisten dengan kondisi itu. Yang dikeluarkan hanya progestin saja. Betul. Ya, ketika sekarang diintervensi dengan kombinasi baru 4 bulan, apakah hipotalamus akan merangsang secara cepat? Tidak. Dia masih resisten dengan kondisi yang lama. Maka sekarang mungkin masih beradaptasi. Bisa terjawab? Jadi jangan tiba-tiba ibu ngajarkan ibu harus ganti lagi, terus ganti apa lagi Bu Bidan yang bisa membuat saya mens kan gitu kan akhirnya. Ya. Terus akhirnya pakai IUD ibu. Padahal saya pengen hamil itu dalam waktu 6 bulan, berarti 6 bulan dipasang IUD, sekarang 6 bulan dilepas lagi. Kasihan. Iya. Ya, dekat. Makanya kita harus bisa didasari dengan ilmu. Ya, kalau dengan ilmu insya Allah kita menggunakan itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Itu mungkin penekanan dari saya, karena itu dasarnya teman-teman bisa menjawab semua kondisi pada KB hormonal. Pahami fisiologisnya, dan ketika diintervensi dengan KB, baik itu hormonal atau progestin, sediaannya apapun, kondisinya pasti akan sama. Ya, seperti
Maksudnya sama itu karena hormonnya juga sama gitu loh teman-teman ya. Mau sediaan pil, mau sediaan suntik gitu. Sama kondisinya. Cuma bedanya kalau pil kapanpun berhenti dia balikin cepat. Gitu kan? Tapi kalau suntik kan harus ada jeda dulu. Dia disuntiknya berapa bulan? 1 bulan. Andai kata sekarang mau disuntik berarti dia harus menunggu 1 bulan dulu. Ketika dia mau balik lagi ke sini. Kan gitu. Ya kan? Iya. Ya. Oke, cukup? Nah, lanjut sekarang. Kita masuk ke demonstrasi ya. Anda sudah baca penuntut belajarnya. Saya mau tanya, terekam berapa persen penuntut belajar yang Anda baca? Ya, karena sulit kalau Anda baca penuntut belajar. Apalagi ujian dengan beberapa kompetensi. Sebentar saya sambil buka ini ya. Beberapa kompetensi untuk kontrasepsi itu, teman-teman, semua ya, bukan hanya suntik. Saya menyampaikan ini bukan hanya suntik. Semua pelayanan metode kontrasepsi itu ada 3 tahapan. Ya, pertama tahapan pra pelayanan, yang kedua pelayanan, dan yang ketiga pasca pelayanan. Ya. Tindakan apa saja yang dilakukan di pra pelayanan? Di pra pelayanan itu pertama, Anda harus membuat kondisi saling percaya terlebih dahulu. Berarti apa yang dilakukan? Memperkenalkan diri atau menyambut ibu, ya kan? Lalu kita bertanya identitasnya, itu adalah satu kondisi kita membuat satu trust atau kepercayaan dengan ibunya. Sampai situ bisa dipahami? Oke, selanjutnya yang kedua, teman-teman, yang kalian harus lakukan adalah tanyakan yang menjadi tujuan ibu. Apakah dia kunjungan ulang atau dia kunjungan awal? Ya. Lalu selanjutnya tanyakan tujuan dia ber-KB. Ber-KB itu tujuannya ada berapa? Ada? Ada? Penggunaan metode kontrasepsi itu ada tujuan berapa? Ada 3. 1. Menunda. 2. Mengatur. 3. Menghentikan. Ya. Tujuan ini kalau kita ingin identifikasi berdasarkan data apa saja teman-teman? Dia mau menunda, kita lihat dari apa? Data apa? Usia. Menunda. Usia ibunya. Ya, kalau menunda berarti usia ibunya masih kurang dari 20 tahun. Itu kan menunda loh ya. Jadi menunda itu jangan dulu hamil bu, gitu kan? Dia udah married, tapi dia diminta untuk menunda, berarti usia itu, ya. Lalu yang kedua berdasarkan validitas, ya. Jadi Anda bisa mengidentifikasi tujuan dia itu mau menunda, mau menghentikan atau mau menjalankan, itu berdasarkan usia dan validitas. Lihat usia dan validitas, ya. Kalau validitasnya udah P4 walaupun dia 32 tahun, berarti kan seharusnya dia sudah lagi menghentikan, bukan menjalankan. Enggak ada resiko 32 tahun kok. Ya kan? Nah, ini anaknya udah banyak. Dan ibunya lebih dari kualitasnya ya. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, tarik lagi. Tadi ditanyakan apa? Tujuan itu dia KB ulang atau KB baru, dan untuk tujuan KB apa dia melakukan KB tersebut, apakah dia menunda, menjalankan atau menghentikan. Sampai situ bisa dipahami? Oke, selanjutnya jamin kerahasiaan ibu. Bu, bila mana ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau disampaikan terkait dengan penggunaan metode kontrasepsi, silahkan Bu. Tidak usah sungkan, tidak usah khawatir, tentunya saya akan menjaga kerahasiaan yang disampaikan Ibu. Gitu ya. Lanjut, setelah itu kita menjelaskan tentang metode kontrasepsi secara umum. Jadi, kalau teman-teman pakai ABPK, pernah melihat alat ini?
Lihat pernah pakai belum? Sudah pernah dipelajari? Sudah pernah? Sudah pernah. Oke. Kalau Anda belajar ini, Anda akan pahami bahwa di sini ada tab sebelah kiri saya, tapi sebetulnya sebelah kanan. Ini kalau kita gunakan sebelah kanan ya, seperti ini. Sebelah kanan dan ada tab bagian bawah. Ya, tab ini yang sebelah kanan, ini isinya adalah langkah-langkah yang kita harus lakukan. Dari mulai menyambut ibu selamat datang. Berarti kita buka tabnya selamat datang. Ini saya bagi gini ya, pakai ini. Nah, selamat datang ibu. Misalnya saya Widanati yang hari ini dinas pagi, saya membantu ibu untuk berjalan pagi. Misalnya ada yang saya bantu bu, ya bu, juga saya mau pakai KB gitu. Ya, ibu silakan dulu. Saya nama ibu ya bu ya. Nama ibu siapa? Nah, ini masih dikatakan selamat datang. Gitu. Ya, sampai kita menjamin kerahasiaan ibu ada di sini. Sampai di selamat datang. Selanjutnya, setelah menjamin kerahasiaan ibu apa tadi? Menjelaskan metode pembahasan secara umum. Berarti kita sudah tahu dong si ibu tuh mau ngapain ke saya. Ya, oh saya mau KB ulang Bu Bidan, misalkan begitu ya. Mau KB ulang Bu Bidan, KB-nya apa ibu? Suntik 3 bulan Bu Bidan, gitu kan? Ya, tujuan ibu ber-KB untuk apa? Karena ibunya udah punya anak 4 misalnya ya. Pengen menjarangkan, tujuan dia menjarangkan, tapi sebetulnya kita simpulkan untuk menghentikan. Berarti kan nggak cocok tuh pakai KB suntik 3 bulan ya. Nah, kita jelaskan tentang metode kontrasepsi. Di tab bawahnya di selamat datang ini ada metode memilih kontrasepsi. Dibuka lagi. Ya, ibu, apakah ada pertimbangan lain dalam penggunaan metode kontrasepsi yang saat ini ibu sedang gunakan? Misalkan begitu. Ya, contekannya ada di sini. Teman-teman boleh baca. Tapi yang nggak boleh itu begini. Ya, jadi komunikasinya hanya fokus di ABPK. Nggak boleh. Jadi improvisasi tetap ada. Teman-teman tetap komunikasi dengan klien. Walaupun ada alat bantu ini. Ya. Selanjutnya macamnya ada apa aja Bu? Ini macamnya Bu, dari mulai ada suntik, ada kondom dan seterusnya. Mungkin kalau di penuntut belajar Anda bisa jelaskan berdasarkan tabel atau mungkin gambar yang ada di kotak-kotak itu. Nah, boleh ngacu ke situ. Bedanya kalau itu kan dipisahkan dulu, ada reversibel, ada irreversibel, gitu kan ya? Irreversibel ada apa aja? Ada reversibel itu ada modern, ada sederhana, begitu? Boleh, sama saja. Bukan di bagian penapisan, dia masih di pra pelayanan. Belum ke penapisan. Kita masih ngomong pra pelayanan, ya. Selanjutnya, setelah selesai dijelaskan, lalu yang kita lakukan adalah tanyakan kembali pada ibunya. Ibu, setelah tadi saya berikan gambaran secara umum tentang metode kontrasepsi, saya akan tanyakan kembali apakah ada pertimbangan lain dalam menggunakan metode kontrasepsi yang saat ini sedang digunakan. Kalau ibu mau beralih ke metode kontrasepsi yang lain, sambil lihat, ya. Karena kalau saya lihat tadi putra ibu kan sudah 4, sekarang ibu juga sudah usia 32 tahun. Sebaiknya Bu, kalau melihat kondisi seperti itu, dan tadi dijelaskan Bu, ada metode kontrasepsi jangka panjang yang tujuannya ini untuk membuat jeda ya yang lebih lama timbang KB suntik 3 bulan. Bagaimana Bu? Apakah mau tetap menggunakan KB yang ibu pilih saat ini atau mau berubah? Jadi kata memilih, saya masih tetap KB suntik 3 bulan Bu Bidan, misalkan begitu ya. Lalu kita langsung lanjut ke di sini ada kunjungan ulang karena kebetulan pasiennya kunjungan ulang ya. Kita lompat di sini. Bu, ada apa aja tadinya? Di sini ada perlindungan ganda, ada klien kebutuhan khusus. Kalau ini kasus-kasus yang memerlukan perhatian, misalnya ibunya mohon maaf pekerja seksual, misalnya gitu ya, atau apalagi ya HIV. Seperti itu ya. Jadi ini tabnya untuk kondisi-kondisi khusus. Silakan Anda baca isinya. Kita pindah ke kunjungan ulang. Ya, ibu tuh kunjungan ulang untuk KB suntik 3 bulan yang ini ya Bu ya, betul? Betul. Ya, baik Bu. Kalau begitu saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini KB suntik 3 bulan yang dia pilih, langsung kita pindah ke KB suntik 3 bulan yang di bawah. Ya, oke. Ya, sini. Saya ingatkan kembali ya Bu ya. Jadi
KB suntik 3 bulan ini efektif dengan 1 kali penyuntikan untuk 3 bulan ya Bu. Jelaskan profil KB suntik 3 bulan. Sama halnya dengan di penuntun belajar. Coba setelah tabel yang atau gambar yang kotak-kotak, isinya kan profilnya kan? Nah, sama seperti ini. Terbayang teman-teman alurnya? Nah ya, jadi profil tentang penggunaan metode kontrasepsi yang dipilih oleh ibu. Hanya sebatas profil. Ketika Anda menemukan di sini efek samping, ya, ini ada efek samping, jangan dijelaskan dulu. Ini adanya di pasca pelayanan. Dan stop selesai. Stop dulu, ya. Kembali lagi tanyakan, gimana Bu? Semakin yakin mau menggunakan KB suntik 3 bulan? Baik, kalau sudah yakin, saya akan melanjutkan dengan melakukan screening ya Bu ya. Jadi tahapan kedua di tahap pelayanan adalah screening. Kenapa dilakukan screening Ibu? Karena tentunya kita harus memeriksa kondisi Ibu apakah tepat menggunakan KB tersebut atau tidak. Ya, screeningnya melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesisnya apa saja? Anda baca di sini. Apa aja? 1. Ya, artinya anamnesisnya itu terkait dengan riwayat reproduksinya dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi. Betul nggak teman-teman? Ya. Lalu selanjutnya ada gunakan klop KB. Klop KB tahu ya? Kita lihat kelayakan medis. Di klop KB itu ada beberapa penyakit yang mungkin kita akan tanyakan pada ibunya. Misalnya, ibu ada tekanan darah tinggi nggak sebelumnya? Ibu ada penyakit kuning dan seterusnya. Ya, kita tanyakan. Kalau memang ada, berarti kita gunakan klop KB untuk menentukan apakah dia kriterianya aman atau tidak menggunakan KB suntik 3 bulan. Sampai situ? Bisa dipahami? Oke, selesai anamnesis. Dilanjutkan sekarang pemeriksaan fisik. Ibu, saya sudah tanya-tanya berkaitan dengan kondisi ibu. Sekarang saya lanjutkan dengan pemeriksaannya, Ibu ya. Jadi saya akan mencari kondisi-kondisi yang barangkali ada yang menjadi kontraindikasi ibu menggunakan KB suntik 3 bulan. Bagaimana Bu? Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan Bapak Ibu ke tempat tidur. Kita silakan ke tempat tidur, lalu kita cek. Nah, sekarang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di dalam pelayanan KB berarti tujuannya untuk apa dong teman-teman? Untuk screening. Buat screening. Jadi pemeriksaan fisiknya bukan pemeriksaan fisik kayak orang dewasa. Head to toe dari ujung kaki sampai ujung kepala, ujung kaki. No. Tapi dia tujuannya untuk screening. Maka yang dilakukan hanya beberapa saja. Oke, saya bagi 2 sekarang. Ini agak cepat ya teman-teman ya. Kalau saya sampai jam 12 apa? Sebetulnya saya ada janji lagi setelah ini tapi nggak mau. Pemeriksaan fisiknya dibagi 2 ya. 1, pemeriksaan fisik untuk pengguna metode kontrasepsi hormonal, dan yang kedua pengguna metode kontrasepsi non hormonal. Ya, dipisahkannya demikian. Jadi apapun jenisnya, kalau dia ada hormonnya maka pakai yang metode pakai hormon gitu ya. Tapi kalau tidak ada hormonnya maka pakai metode yang non hormonal gitu ya. Oke, untuk yang hormonal yang Anda harus lakukan pemeriksaan fisiknya. Lakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, ke KU, TTV, pemeriksaan payudara, pemeriksaan abdomen, dan pemeriksaan ekstremitas. Ini yang nggak nulis berarti nggak punya pensil ya? Hah? Nggak punya bolpen. Anda kalau baca penuntun belajar pasti Anda pusing. Ya, tapi kalau melihat kulitnya begini, saya yakin Anda lebih memahami lebih cepat, ya kan? Saya ulang, untuk yang hormonal, berat badan, tinggi badan, keadaan umum berarti kesadaran ya teman-teman ya, keadaan umum, lalu TTV, payudara, abdomen, dan ekstremitas. Ekstremitas di kaki ya, kalau tangan enggak. Kaki.
Oke. Apa yang diperiksa? Jelas kalau BB dan PB mah udah jelas ya, kita nggak usah jelasin lagi. Lalu tadi Ibu bilang keadaan umum. Keadaan umum apa yang diperiksa? Kesadaran. KTP udah jelas ya. Apa aja? Tambah mungkin sekarang sudah SPO2 diperiksa ya untuk KTP ya. Lalu tadi apa? Oke. Sebelum payudara, itu mata dulu mama. Mata dulu. Lewat. Mata yang diperiksa adalah icteris. Ya. Jadi untuk pengguna metode kontrasepsi hormonal itu yang paling diantisipasi adalah jangan sampai terjadi icteris. Kalau icteris nanti akan berat ya. Icteris berarti penyakit kuning atau HEPA. Selanjutnya ke payudara. Payudara sama dilakukan palpasi ada benjol atau tidak. Lalu di abdomen. Abdomen yang diperiksa apa? Hepar dan uterus. Ya, hepar dan uterus. Lalu di ekstremitas varises. Dah, gitu. Ya. Lanjut, sekarang non hormonal. BB, PB, KU, TTP, mata, abdomen dan genitalia. 4 ya. Ya semuanya kan? BB, TB, KU, TTP, mata, abdomen dan genitalia. Dah, itu. Oke. Sekarang bila mana menggunakan KB IUD hormonal. Nah, IUD hormonal berarti kan dia gabungan antara yang hormon dengan yang non hormon pemeriksaan. Ya karena dia kan harus memeriksa genitalia. Ya. Khusus untuk IUD hormonal gabungan antara yang hormonal dan non hormonal. Sampai situ bisa dipahami teman-teman? Nah, jadi kalau begitu tujuannya untuk apa pemeriksaan fisiknya? Untuk screening. Berarti kita punya hasil dong? Ya, tentu setelah pemeriksaan fisik kita punya hasil ya. Dari anamnesis tadi punya hasil, pemeriksaan fisik kita sinkronkan, ternyata ada hasil. Sampaikan lagi pada ibunya. Ibu, mohon maaf, sekarang kalau memang ada temuan ya. Ternyata saya menemukan kondisi, silakan. Ya, tapi kalau oke semuanya sampaikan pada ibunya. Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi saya mendapatkan kondisi yang aman buat ibu untuk mendapatkan metode kontrasepsi disuntik 3 bulan. Bagaimana Bu? Balik lagi kita tanya, apakah tetap yakin menggunakan itu? Baik, kalau sudah yakin, nah, akhiri dengan informed consent. Jadi informed consent itu dilakukan setelah seleksi. Sudah, itu tahap pra pelayanan. Ibunya masih tiduran? Masih. Lanjut. Ibu, sebentar ya. Saya sedang siapkan dulu untuk habis. Dilanjutkan dengan pemberian metode kontrasepsi. Jadi tahapan kedua adalah pelayanan metode kontrasepsi. Ya, oke. Sekarang untuk pelayanan metode kontrasepsi suntik yang harus diperhatikan. Pertama, kadaluarsa atau expired date-nya. Ya, teman-teman. Kadaluarsa itu bukan hanya dilihat dari ED-nya kapan, ya, karena cairan suntik itu terbuat dari larutan. Kalau larutan berarti ada padat, ada cair. Ya, bila mana teman-teman menemukan larutan ini pada saat kita dilarutkan, dia sulit untuk menyatu, untuk zat padatnya, maka curigai itu kemungkinan rusak. Ya, karena apa? Misalnya contoh kita udah lama begini ya, kita larutkan, tapi kondisi masih ada aja yang menggumpal di bawah. Jadi pada saat kita tarik apa yang di bawah? Cuma cairannya doang. Ya, hormonnya nggak ada karena masih di bawah. Bisa dipahami maksudnya? Oke, pertama ED ya tadi. Yang kedua, teknik aseptik dan antiseptik. Aseptik dan antiseptik itu jangan dikira itu hal yang menurut kita bisa kita langgar, jangan ya, karena resikonya akan terjadi infeksi kalau memang kita tidak menjaga. Ya, saya titip teman-teman, alkohol swab itu bukan hanya ke jaringan saja, tapi juga ke plafonnya. Kita hapus dulu dengan alkohol swab, lalu kita ambil ya obatnya. Terus
Untuk jaringan pastilah sebelum kita suntik kita lakukan antisepsis terlebih dahulu. Ya, oke. Yang ketiga, antisepsis, aseptis, oke. Terus yang ketiga, cara melarutkannya. Ya, cara melarutkan. Melarutkan obat itu untuk suntikan KB tidak boleh di-shake. Nggak boleh. Ya. Apa yang akan terjadi ketika di-shake? Yang terjadi adalah gelembung udara. Kalau gelembung udara berarti cairannya akan berkurang? Pasti. Padahal kalau kita lihat sediaannya suntik KB itu sudah ada di sini keterangannya 1 mili misalnya begitu ya, atau 0,5 mili misalnya demikian. Itu pas teman-teman. Bayangkan kalau di sini isinya gelembung, berarti yang terambil sedikit, tidak berkurang atau tidak? Berkurang. Padahal Anda berikan untuk berapa bulan? Kira-kira apa yang akan terjadi? tidak efektif. Tidak efektif. Kemungkinan hamil? Iya. Pasti. Simpel. Dari kesalahan kecil hanya 0,1 misalnya, Anda nggak ngambil, tapi bisa membuat hamil. Iya, karena memang udah ditakar nih untuk berapa bulan. Ya, makanya tidak boleh di-shake. Caranya gimana? Di tempat yang datar. Boleh di meja, ya, atau boleh di tangan. Boleh dibeginikan, tapi mungkin lama, ya. Atau tempat datar kita kan dengan kecepatan tinggi bisa dilakukan. Kalau begini kan agak sulit. Yang penting tidak boleh di-shake. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, karena tadi dosisnya sedikit atau dosisnya sudah ditentukan berapa isinya, maka untuk mengambilnya Anda harus perhatikan. Jangan sampai kita udah benar ngambilnya, kita udah benar ngaduknya, melarutkannya, tapi pas ngambilnya, udara semua yang masuk. Terus pas kita dorong, keluar dah cairannya, terbuang banyak. Ada yang begitu kalau nyuntik? Jadi Anda harus banyak belajar, ya. Kalau begitu, nggak boleh. Kalau KB suntik 3 bulan, KB suntik itu tidak boleh sampai mengeluarkan cairan banyak, ya. Caranya gimana ngambilnya itu? Caranya ngambilnya adalah kita kunci dulu ya teman-teman, biasakan. Lalu kita longgarkan dulu. Selanjutnya, ini dibalik dulu. Jadi jangan ditusuk dulu, tapi ini dibalik. Kenapa? Supaya memastikan si jarum tuh berada di cairan obat ya, cairan hormon ya, cairan larutan KB-nya. Jadi kita tidak boleh di atas cairan. Kelihatan nggak kalau di atas? Ada yang bisa lihat? Kelihatan? Ya. Kalau saya harus di bawah. Jadi kalau begitu pada saat ngambil kita mundur dong. Yes, mundur. Terus mundur terus. Nah, sampai kiri kanan kelihatan ada cairan. Kiri kanan masih ada. Kita miringkan kiri kanan. Diambil. Sampai benar-benar keambil. Ya, oke. Sampai setelah itu kita cek berapa orang. Nah, udaranya kalau bisa ditiadakan dulu. Ya, pelan-pelan kita keluarkan udara. Karena tadi menariknya lebih dari itu. Kelihatan? Hanya gelembung sedikit. Nah, sekarang ini berapa? 0,5. Pas. Ya, jadi makanya biasanya harus tepat. Cara pengambilan harus tepat. Belajar ya teman-teman ya. Kayak yang gampang tapi ternyata ya Anda harus hati-hati ya. Oke. Lanjut. Setelah itu teknik penyuntikan. Teknik penyuntikan apa? IM, ya, intramuskuler. IM, intramuskuler. Intramuskuler itu apa sih? Di muskulus. Kalau muskulus di mana aja teman-teman? Di Tentunya dimanapun boleh. Yang penting ada muskulus. Ada apa? Lazim atau tidak itu pertanyaannya, ya kan? Yang lazim itu kan di tangan, di paha, Sama di pokok. Oke, di tangan namanya apa? Musculus deltoideus. Gimana cara mengukurnya? Dari mana? Apa namanya?
akromion, ya. Dari akromion atau tulang yang menonjol di ujung 3 jari di bawahnya. Itu adalah deltoideus. Teknik penyuntikannya berapa sudutnya? 90 derajat. Anda jangan ragu, jangan mohon maaf. Ada yang nyuntiknya itu posisinya dia miring dulu begini, baru begini. Ya, tak boleh. Ya, tapi harus betul-betul 90 derajat. Mungkin dipikirnya gak tega gitu ya, kok kayak sadis banget gitu ya. Tapi tetap taruh, karena pasti jaringnya yang kena yang bagian mana. Jangan sampai dia langsung ke bawah, dia pinggir dulu yang kena. Akhirnya jarumnya kan gak nyampe bawah. Ya, makanya harus tegak lurus. Selanjutnya, jarumnya masuk seberapa banyak? Semuanya. Nah, kalau menggunakan size yang 23G, ya, 23G. Yang di atas itu 23G, ya. Selanjutnya lagi, sudah aspirasi jangan lupa, ya. Aspirasi jangan lupa dan teknik mengeluarkannya. Teknik mengeluarkannya dengan teknik cepat. Ya, kalau masukin obatnya pelan-pelan aja, ya. Tapi si jarumnya pada saat mengeluarkan kita tekniknya cepat. Kenapa cepat? Karena ketika kita mau masuk ke muskulus itu ada peredaran darah terlebih dahulu. Ya, ketika Anda pelan-pelan melukai peredaran darahnya akan semakin besar atau semakin kecil? Besar. Maka apa potensinya? Pendarahan, bukan pendarahan, darah ya. Akan ada asumsi yang negatif ketika disuntik KB kok darahnya banyak gitu ya, bener kan? Di bidang itu mah disuntik teh, nah gitu kan? Nah, padahal asumsinya nggak begitu. Caranya adalah ambil sekaligus, ya, terus di dek, bukan di masase, di dek. Bisa, teman-teman? Nanti saya nggak pelajarkan ya, teman-teman pahami aja itu ya caranya ya. Jadi yang nyuntiknya nanti, oh iya, gimana bu teknik menyuntiknya? Ada yang pernah CSL dengan saya nyuntik dulu? Ingat nggak? Lupa ibu karena udah 3 tahun yang lalu. Oke, muskulus deltoideus tadi kan sudah tahu ya ukurnya. Sekarang muskulus yang di bokong itu namanya apa? Gluteus, ya, gluteus. Cara mengukurnya ada beberapa cara. Silakan baca buku KDK atau dulu apa KDK ya, teman-teman belajarnya KDK. Silakan dibaca, ada beberapa cara. Yang saya ingin kenalkan adalah 2 cara saja. Satu, musculus gluteus maximus. Yang kedua, musculus petrogluteal. Gimana caranya? Yang musculus gluteus maximus kita ukur dari sias ke os coccygeus. Di mana ibu sias itu? Sias itu Anda bisa menemukan di depan, yang menonjol di atas, bukan yang bawah. Ya, depan, atas. Ada kerasa? Oke, lanjut ke belakang. Anda meraba bagian coccygeus. Anda akan menemukan coccygeus di mana, Ibu? Sekarang kita raba dari pinggang terlebih dahulu. Ada rasa tekanan keras? Ada. Oke, silakan jalan ke bawah sampai Anda tidak menemukan rasa tekanan keras. Jadi di sebelahnya, jadi bahaya. Itulah coccygeus. Beda dengan anus? Beda. Paham maksud saya? Paham. Nah, pada saat nanti bertemu dengan pasien atau Yang di klien yang belakang. mau KB, ukur ya teman-teman ya. Ukur, guys. Jangan punten sok jagoan gitu. Di sini Bu, jangan diukur. Saya sampai detik ini saya melakukan pelayanan KB, saya selalu ukur teman-teman ya. Karena apa? Karena resikonya terjadi abses kalau dia tidak sesuai kandungan. Dan itu kasusnya sudah ada. Ya, saya pernah menemukan di puskesmas X, saya tidak akan sebutkan tempatnya, itu diameternya kurang lebih 5-7 cm. Kedalamannya waktu ketemu dengan saya 8-7 cm lah. Awalnya katanya 10 cm. Akses. Gara-gara apa? Suntik. Simpel ya. Gara-gara suntik kami bisa menyebabkan akses jadi gitu. Di mana tempat penyuntikannya? Di tengah-tengah. Tengah-tengah mana itu? Nanti saya ceritakan. Ya, oke. Lanjut. Boleh berdiri, saya tunjukkan. Ya, ini adalah sias. Sorry ya. Sias. Nanti kalau ketemu dengan klien sampaikan aja. Kita ini udah tiduran tuh. Ya, tiduran. Kita minta boleh tempat berdiri. Kalau Anda sudah
mengukurnya boleh sendiri. Tapi kalau Anda belum lihat mengukurkan aja ya Pak. Punten Ibu, mengukur ya Bu ya. Ibu saya ukur dulu ya Bu ya tempat penyuntikannya. Kita raba. Punten saya raba Ibu gitu. Karena ini kan area sensitif ya. Kita raba, ini ada asias dia. Terus kita raba, kalau dari atas dulu teman-teman. Karena kalau sini sudah kelihatan ya. Punten ya Bu ya, saya raba. Oke. Di sini ketemu, tempelnya kabelnya. Ya, dari ujung tangan saya yang sebelah sini. Kesini dong. Oke. Bentukannya kayak gini kan? Garisnya? Ini garis khayalnya. Begini kan garis khayalnya? Oke, kita bagi 3. 1, 2, ya kurang lebih 3. Berarti area 1 ini di sini. Ya enggak? Di sini kan? Ada post-it atau apa? Atau tempelan kecil? Oke. Kurang lebih di sini ya. Ya kan? Nah, sekarang ini yang gluteus maximus yang tadi saya sampaikan. Caranya adalah ukur dari sias ke coccygeus dibagi 3 bagian. Ya, 1 di sini kan, 2, 3. Ya, tadi saya tunjukkan di sini. Oke, sekarang yang retrogluteal. Retrogluteal sama untuk mencari musculus gluteus, cuman dia pakai petro. Caranya dengan petro. Caranya ya, kalau kita mau nyuntiknya di kanan, berarti gunakan tangan kiri. Pasangan ya. Tapi kalau kita mau nyuntiknya di kiri, gunakan tangan kanan kita untuk ukurnya. Caranya gimana? Ini kan kanan dia ya. Dia kanan, saya tangan kiri. Tempatkan tangan saya di sini. Arahkan jempol saya ke sias. Ini ngarah ke sias. Ya, arah ke sias. Lalu, Anda tahu kalau panggul itu ada mangkoknya di sini? Ya. Ada mangkok ya. Itu mangkoknya teman-teman. Kalau saya raba dari sini ke sana tuh dia tuh keras, ya. Tempelkan ujungnya itu di area yang keras tadi, yang mangkok tadi. Saya lupa namanya apa tuh, berusum atau apa. Nanti lihatlah ya namanya apa. Lalu ini kan arah jempolnya, perhatikan ke sias, ya. Telunjuk saya dan jari tengah saya nempel di ujung mangkuk yang tadi, yang keberusum, ya. Lalu saya buka V. Ini namanya vetro, membuat huruf V. Paham? Sama nggak tempatnya dengan yang tadi? Ya. Jadi penyuntikannya di situ. Paham? Bisa dipahami? Ya, penyuntikannya di situ. Dah, thank you. Sama ya, cuman caranya aja yang berbeda.